sekarang itu IHSG lagi di level psikologis kan. Artinya semua orang sekarang lagi berharap, 7.000 nih udah harusnya mantul lah ya. Dan ini juga teorinya IHSG-nya harus jebol dulu dari 7.000 sampai orang nangis-nangis. Ketika kita menemukan hal itu adalah titik di mana bilioner-bilioner dan triliuner baru akan terlahirkan. Kita kasih solusi. Anak konglomerat yang dapat bocoran dari insider. Alah, Bukan gue yang ngomong. Konglomerat. Bukan gue yang ngomong, netizen. Tapi emang bokap lo selalu mengiming-imingin karir lo ya bro ya. Ya begitulah ya. Berat ya. Tuh beritanya bro. Lepas dari bayangan sang ayah, Emir Parengkuan pilih jalur edukasi saham. Waduh. Kenapa lo udah durhaka berarti sekarang ya? Buset. Aku tidak butuh lagi papa. Sana fokus dirimu sendiri gitu. Sebenarnya ini emang dari awal ini yang menjadi drive gue bro untuk melakukan apapun yang bakal gue fokusin ya. Dulu kan gue belum tahu nih fokusnya mau kemana kan. Oke. Tapi dari awal apinya itu muncul dari gue tuh pengen keluar dari bayangan bokap gue. Karena setiap kali gue mau kemana-mana pasti ditanyainnya kan, anaknya Pak Yos ya, gitu. Atau misalnya kayak kakak gue deh, gitu. Gue juga, lu adeknya Egi ya, gitu. Gue tuh mau dikenal sebagai Emir, bukan anaknya Pak Yos atau adeknya Egi, gitu. Tapi kan privilege juga sebetulnya bukan ada ya, positif banget bro. Gue termasuk orang yang nggak alergi ketika privilege, apa segala macamnya. Gue nggak tahu. Tapi memang ya emang betul negatifnya adalah kayak dibayang-bayanginnya kayak kesannya gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue gede gara-gara bokap, gara-gara kakak gitu-gitu ya. Jadi segitunya berarti ya? Iya, gue juga sebenarnya ya I appreciate the privilege. Gue juga gue embrace the fact bahwa gue itu orang yang sangat-sangat privilege. Mungkin kayak berapa persen sih orang yang bisa hidup seenak gue, terlahir di rumah yang besar, didanain, gak pernah harus pusing makan apa gitu kan. Kalau misalnya ya intinya gue mau makan apa gue gak pernah mikirin lah gitu kan. Kayak ya gue udah selalu di-provide sama orang tua gue. Tapi jiwa kompetitifnya itu loh. Jiwa kompetitifnya yang bikin gue sampai sekarang tuh gue jadi pengen nempak jalur sendiri gitu. Dimana gue pengen dikenal sebagai Emir. Nanti ujung-ujungnya Pak Yos ya, ini papanya Emir. Nah itu titik dimana gue udah bangga banget sama diri gue sendiri. Udah berapa persen ada di tahap itu? Berapa ya? Kayaknya 0 deh. Sama aja. Berarti lu masih 0,1 0,1 lah yang ada kemajuan lah. Kita bahas aja bro. Tapi gini, kan bokap lu juga di financial market juga ya. Maksud gue kan kata-katanya kan Emir Parengkuan pilih jalur edukasi saham, lepas dari bayangan sang ayah. Cuma kan ujung-ujungnya kan di industri yang sama bokap. Iya, benar. Cuma kalau bokap itu kan dia lebih ke manajer investasi ya. Jadi dia kelola dana, dia bikin produk reksadana gitu kan. Semuanya kalau reksadana kan otomatis by nature itu semuanya pasti approach-nya itu ke fundamental gitu kan. Which is ilmu buku bisa dibilang. Kalau gue approach-nya kebalikannya, gue itu ilmu jalanan. Jadi sebenarnya teorinya gue nggak paham banget, tapi prakteknya itu gue tidak menggunakan teori-teori yang ada di buku gitu. Judi dong. Judi ini apa nih? Definition judi apa? Iya, lu katanya nggak pakai fundamental, berarti lu tebak-tebakan gitu market gerak ke atas ke bawah apa gimana? Tebak-tebakan menurut gue judi itu is defined kalau misalnya kita cuman bermain, kita nggak tahu apa yang kita beli satu. Yang kedua, kita cuman mengandalkan hoki. Oke. Ini gue setuju nih. Nah, apakah yang gue gunakan judi atau enggak? To some extent, yes, karena bermain dengan probability. Tapi menurut gue, semua yang gue lakukan adalah itu based on gue gimana caranya gue meningkatkan probability untuk trade yang gue ambil itu jauh di atas dari 50%. Jadi misalnya kayak ya 75%, 80%. Maksudnya ini chance untuk menangnya ya. Iya. Jadi kayak in case 20%-nya ini gue ada chance untuk kalahnya itu sekecil mungkin. Tapi ketika gue menang, which is 80% of the time, itu gue menangnya besar. Gitu. Oke.
gitu. Iya sih susah sih kalau kayak gitu juga nggak jadi judi karena apapun bisa dijudiin sih bro. Kayak Iya. main bola gitu ya. Iya. Kira-kira kita menang berapa ya kata pelatihnya? Saya Iya. yakin ini 2-1. Tahu dari mana? Ya kan? Kan gitu kan. Tapi pemain bola juga nggak langsung bilang kayak Anda judi coach kan nggak gitu ya. Iya. Tapi kan pasti udah ada hitungan, matang apa Betul. segala macamnya. Betul. Sebelum kita bahas mengenai IHSG yang katanya akan berlama-lama di 6.000. Kata gue sih, menurut keyakinan gue. Menurut keyakinan lo ya. Gue nggak tahu kalau dia pasti lebih jago lah karena emang udah lama di industri itu. Tapi gue nggak tahu nih kayak dikocok-kocok mulu bro. Emang. Sempat 6.000 nggak sih? Sempat kan? Enggak, belum. Oh belum kan ya? Belum. Ada yang bilang katanya akan balik, akan drop ke 6.000, entar aja nyaroknya. Ya. Oke. Sabar, ini begini. Perang bakal panjang, Amerika lagi butuh duit. Perusahaan Donald Trump biar EBITDA-nya positif karena biar senjatanya dibeli. Oke, nah ini gue kumpulin nih bro. Nanti sebelum kita bahas itu ya bro ya. Yes. Terus juga efek dari, katanya lu tahu banget ya, ketika Indonesia masuk ke BOP, katanya hasilnya seperti apa gitu kan. Apakah dampak ke financial market gitu kan. Nah gue gak tahu, nanti kita bahas. Oke. Tapi gue mau mundur dikit bro. Oke, boleh. Biar ada semacam kayak teman-teman yang nonton nih bahwa oh berarti gue bisa kaya loh. Karena ternyata lu juga pernah begini. Mudah-mudahan begitu. Ya. Gue gak tahu beneran begitu apa enggak. Oke. Tapi lu pernah miskin gak sih bro? Miskin dalam artian kayak Kecil, waktu lu kecil dulu. Harusnya pernah, tapi waktu itu gue gak menyadari aja. Soalnya kan waktu gue lahir di tahun 2000, ya kan. Waktu tahun 2000 kan itu kan ada financial crisis di 2008 kan. Iya. Ya kan. Resesi. Ketika 2008 itu duit bokap gue sisa $15.000 apa $10.000 gitu, yang tadinya ada sekitar $1 juta kalau nggak salah dibilang. Jadi ya gue kan masih kecil, jadi gue nggak merasakan bahwa gue pernah di tahap gue bangkrut atau susah gitu. Dan mungkin ya nggak tahu gimana caranya ya, bokap gue selalu provide aja, jadi gue nggak pernah merasakan hal itu sih. Jadi semiskin-miskinnya lu waktu di umur 8 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SD gitu ya. Itu sisa duit keluarga itu asetnya $15.000. Yes. Waktu itu dolar berapa ya? Di 2008 ya? Wah, itu gue harus cek lagi tuh. 2008. 14.000, 13.000. Sekitar Enggak ya? 12.000 kali ya? Segitu ya. Mungkin berapa ya. tuh? Ya anggaplah 12.000 dah. 12-13.000 mungkin. 2008 itu Pak SBY. Buka aja Pak SBY dolar berapa? Coba. Enggak, gue penasaran aja sih. 9.000 sampai 9.300. Pak SBY segituan. Anggaplah 10.000 ya? Ya, 10.000. Emang masa sih? Bunganya di atas ya? Anyway lah. Enggak, bukan gue ngapresiasi Pak SBY. Salah lagi netizen nih. Sabar, tenang. Emang bahaya emang media nih. Gue pun orang media. Pernah gue bro kayak gitu-gitu. Diambil cuplikan itu digoreng di TikTok. Apalah waktu itu gue lupa. Lah, disclaimer gue kagak dimasukin. Semuanya bisa dipelintir. Maka tadi gue disclaimer kan ujungnya nih. Awas saya lo motong nggak nyampe disclaimer gue ya. Gue udah disclaimer lo. Bukan berarti gue nggak apresiasi. Emang dinalar gue aja, feeling gue aja tadi. Iya. Anggaplah 10.000. 10.000 kali 15.000 berapa? Kok gue jelek banget ya tiba-tiba matematika gue ya. Kan tinggal kalau 0 gampang ya. 150 juta. Sekitar 150 juta benar. 150 juta. Miskinnya Emir 150 juta guys. Dengan catatan ini kita udah berkeluarga 5 orang ya kan, bokap nyokap dan gue anak terakhir. Gue ada kakak 2 biji gitu, yang satu cowok yang satu cewek. Gue anak terakhir. Tapi 150 juta untuk nggak cover berapa lama ya runway-nya? Itu juga pertanyaan sih. Nah makanya 150 jutanya pun itu di all in lagi ke saham sama bokap gue. Hah? Belajar all in sama bokap kayaknya asik kayaknya ya. Pengen juga sih gue sih kali-kali. Hajar lagi sama dia. Oh gitu ya? Iya, tapi itu yang bikin dia turn around. Oh karena lagi murah ya resesi ya waktu itu ya? Waktu itu resesi, semua orang mau masuk saham juga kayak waduh ini tiap hari turunnya bisa 20-30% gitu kan. Tapi ya dengan semua orang udah fear, udah takut banget nih, bokap gue masih bisa somehow punya akal sehat gitu. Di ketika semua orang lagi akalnya itu emosi doang isinya. Jadi bokap gue jauh lebih rasional dibandingkan orang-orang di saat itu. Makanya dia berani, dia all in, tapi walaupun benar abis dia all in lagi itu sahamnya turun lagi. Saham lagi turun lagi 20-30%, tapi abis itu reboundnya seret kenceng banget. Jadi berapa persen tuh naiknya? Kalau nggak salah waktu itu sahamnya waktu itu yang dia all in itu Astra. ASI sekarang kan. Oh, oke. ASI dia all in
ketika dia double sempet ya, jadi beggar gitu 100%, dia langsung TP, abis itu dia beli saham apa lagi gitu, gue lupa lah. Habis itu dia beli saham-saham fundamental lagi lah, mulai tebar jala kayak 2 atau 3 saham gitu. Highly concentrated aja. All in lagi, marketnya recover langsung naik lagi, udah deh dari situ langsung momentum portofolionya langsung balik lagi. Makanya Sailendra kuat banget ya. Tapi hitungannya gimana waktu itu ya? Maksud gue, lu 150 bokap 150 juta all in. Lah ngidupin anak-anaknya gimana? Pakai uang apa? Nah, gue itu dulu dari sejak itu artinya kan 2008 2009 gue masih umur 9 tuh di SD lah ya. Ya kan. Pas gue SD itu uang jajan gue di 20.000 per hari. Artinya kali 5 100.000 per minggu. Jadi gue cuma dapat $100 lagi. 100.000 per minggu, which means 400.000 per bulan. Dan kakak-kakak pun gue sama semuanya segitu. Jadinya ya bisa dibilang berkecukupan segitu-segitu aja. Walaupun waktu itu rumah gue udah di lokasi yang strategis lah. Maksudnya kayak kalau misalnya nih orang ngelihat rumah gua gitu kan, ini pasti anggapannya wah ini pasti orang kaya nih. Padahal kenapa? pada waktu itu ya nggak ada duitnya. Gitu. Oh iya, kan rumah udah kebeli dulu kan? Iya, tapi rumahnya udah kebeli dulu gitu. Itu pun untuk beli rumah, untuk ngebangun Shailendra, bokap gue itu minjem duit sama bos lamanya waktu itu di Dana Reksa. Gitu. Dia pinjem dana ya, untuk starting capitalnya gitu. Dia pinjam. Di era-era itu ya. Oke. Dan dialokasikan ke Astra, lanjut ke mana lagi tadi deh? Begitu udah di atas. Ada beberapa saham-saham blue chip lagi lah kayak Telkom, BCA. Dan pada saat itu kan Telkom BCA naiknya nggak 2% 3%, waktu itu bisa langsung 10% sehari, 30% gitu kan. Bisa aja. Belum lagi nanti dapat dividennya. Dia kan tipe-tipe yang nge-hold lama kan, bukan di tradingin kan. Dia dapat harga bawah banget, capital gainnya udah ratusan persen, abis itu dapat dividennya pun bisa kayak 50% dari modal awal yang dia taruh gitu. Oke. Makanya dari situ lu banyak belajar ya. Belajar market sama bokap itu dari umur berapa? Gue belajar market sama bokap dari sampai lupa ya. Soalnya tiap kali gue makan malam udah pasti omongan market dari kecil. Hah? Soalnya kan dari kakak gue yang cowok, kakak gue yang cewek, semua itu di dunia pasar modal kan. Jadi kakak gue yang cowok itu dia research analyst di iPod. Yang kakak gue yang cewek kerja di venture capital. Jadinya omongan di meja kalau lagi kita makan nih udah pasti ya ekonomi lagi gimana. Bisnis apa aja yang lagi oke. Startup lagi gimana ininya. Ya gitu-gitu aja. Jadi for as long as I can remember ya, mungkin dari kalau SD gue udah hilang ingatan lah ya. Gue SD gak ingat sama sekali lah. Dari SMP gue punya ingatan gitu kan. Dari SMP itu udah omongannya selalu gitu-gitu aja terus. Oke. Gue coba tajemin di mindset bro ya. Keluar topik dikit tapi sebenarnya masih ada irisannya nih. Lu pernah baca gak sih atau informasi lah seputar bagaimana kita tumbuh itu adalah bagaimana keluarga kita berjalan gitu loh. Jadi maksud gue kalau omongannya isinya tanda kutip ya kayak ngeluh, ngeritik pemerintah mulu, isinya tuh ya pasti vibesnya kayak begitu. Ataupun misalnya kayak ngeluh miskin mulu, susah mulu, jangan banyak makannya, makan mulu nih. Sekolah kayak bangun pagi kayak sekolah tuh mahal. Kan isinya kan begitu tuh vibes di keluarga ya. Gue pernah baca lah tapi gue lupa satu buku. Jadi kayak lu tumbuh itu pasti gimana keluarga lu gitu. Ya intinya kan masih juga mindset kan. Dibentuknya dari dulu apa enggak apa segala macamnya. Nah mas gue lihat deh guys. Tadi gue denger istilah obrolan meja makan gitu. Ya memang ngomongin ekonomi, ngomonginnya tentang, gue gak lagi bahas ini cuannya atau rungkatnya gitu ya. Obrolan ekonomi juga kalau ngomongin rungkat juga vibesnya juga negatif juga gitu ya. Wah, kamu sekolahnya bener, papa nih rungkat gitu. Duit papa habis, jangan bolos mulu, emang dikata sekolah murah. Itu kan juga vibesnya jadi negatif gitu. Meskipun obrolan awalnya tuh ekonomi gitu ya. Iya. Tapi mas gue kayak gitu-gitu tuh ternyata tuh di keluarganya. Nah ini sekalian gue tanya juga gitu loh. Kayak apa vibes ekonominya tuh positif kah? Apa negatif? Nah sampai akhirnya bisa ngebentuk lo sekarang. Mudah-mudahan teman-teman lagi nonton juga ya dengan adanya channel Kasih Solusi kan juga ya lu self improvement, self development gitu loh. Jadi lu tahu bahwa kayak
ya minimal bukan durhaka ya, tapi ngasih tahu, Pak udahlah, atau ya kan pasti kan ujung-ujungnya yang mimpin keluarga lu kan orang tua lu gitu ya. Betul. Atau minimal elunya. Oke. Begitu ada noise, lu masuk. Soalnya gue percaya banget gitu. Ntar kalau gue ingat gue share deh di story atau apa gitu, buku yang pernah gue baca itu tentang mindset keluarga itu berpengaruh banget lu nantinya kaya apa miskin, bro. Interesting. Boleh yes. tuh. Gue soalnya Iya. suka baca buku juga. Nah bro. itu dia, gue lupa nanti deh kalau ada gue WhatsApp lo ya. Menarik. Boleh. Atau nanti gue posting buat teman-teman lagi nonton. Jadi ternyata setajam itu gitu. Lo bisa di titik kaya atau miskin itu gimana kapal nahkodanya which is orang tua lo itu ngebawa ke samudera itu gitu loh. Jadi kayak isinya begitu, bro. Jadi mulai itu anak gue setiap gue pas udah tahu informasi itu, bro. Nih lu bisa, gue tau, lu udah married belum sih? Belum. Umur lu berapa sih? 26 tahun ini. Kita cuma beda belasan tahun ternyata ya mungkin ya. Enggak lebay. 10 tahun. Ya nanti lu rasain deh. Itu gue alhamdulillah bersyukur banget gue nemu tulisan itu. Jadi begitu anak gue udah kepapar, kita kan pernah kontrol dia di sekolah kan. Ya. Pulang ke rumah, bro, macem-macem, bro. Ya sorry tuh saya lah ya, gue buka di sini untuk edukatif lah. MBG lah keluar. Gue lagi nggak bahas yang positif ya. Positif mah gue acungin jempol. Gue bilang terima kasih buat guru dan teman-temannya gitu. Yang lagi gue bahas adalah negatifnya. Itu nggak isu lah kalau positif. MBG lah, ya BOP lah, ya apa ya SD tuh. Gue agak lupa lah. Oh, apa? Pintu curhat Solo lah. Tahu nggak maksud gue kan? Lu tahu maksud gue kan? Ngerti kan? Paham. Kerajaan Solo lah, nyampe bro di meja makan. Gue kaget gitu. Vibesnya jadi gitu kan. Gue lurusin satu-satu. Gue lurusin begini. Satu lagi apa lah, pokoknya gitu-gitu lah. Kayak isunya tuh udah yang kayak panas gitu loh. Kayak parah ya berarti ya, parah ya begini ya. Gue lurusin. Nah kan orang tua kan. Coba kalau kerjaan orang tuanya juga akhirnya kayak bener. Iya tuh. Anak kita jadi sentimen mulu gitu loh, bro. Wah gila, bro. Alhamdulillah gue ketemu buku itu tuh. Tapi menurut lo gimana? Menurut gue nih, gue setuju dengan kalau misalnya apa yang dengan tadi lu sampein ya. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh kepala keluarga akan sangat berpengaruh ke anak-anaknya, itu menurut gue setuju banget. Oke, gue jadi kepo nih. Bokap lo bilang apa waktu itu? Kalau bokap gue ya, bokap gue itu ketika ada hal negatif, ini dia tuh kayak yin and yang gitu. Kalau yin-nya itu adalah yang negatif, yang-nya itu adalah yang positif gitu kan. Biasanya hal yang negatif adalah hal eksternal, which means kita nggak bisa kontrol kan. Jadi daripada kita fokus ke hal yang negatifnya yang nggak bisa kita kontrol, kita fokus ke yang positifnya. Lalu gimana kita bereaksi ke hal yang positif ini sehingga kita bisa mengambil opportunity dan kita justru untung dari situ. Kan gitu. Ya. Biasanya approach itu gue baru notice juga sekarang ya. Kalau ya gue masih SD SMP mana bisa sih gue mikir kayak gitu gitu kan. Cuma di obrolan meja makan dia selalu begitu, kayak kalau misalnya ada berita negatif apa gitu, misalnya kayak kemarin US perang gitu kan. US perang nih gitu. Terus yang kita pikirin langsung, oke, US perang. Banyak yang terdampak gitu. Banyak bom-boman, tembak-tembakan sampai residential areas juga kena gitu kan. Negatifnya begitu. Positif ya, tapi semua hal kan ada timbal baliknya, ada dualitinya kan namanya kan. Ada positifnya, ada negatifnya gitu. Jadi negatifnya ya perang, positifnya apa nih? Positifnya kalau in terms of market artinya komoditas pasti spike gitu kan. Komoditas apa yang spike duluan? Oil karena ada Selat of Hormuz gitu. Tapi kalau kita beli oil sekarang mungkin terlalu telat nih. Soalnya semua orang pasti langsung kejar-kejaran harga oil gitu kan. Jadinya what's the next best alternative untuk oil? Terus kayak mungkin batu bara. Karena banyak banget kan selain oil sebagai energy supply negara, itu pembangkit listriknya pakai batu bara gitu kan. Ya batu bara juga berarti juga akan kena. Dan biasanya kalau misalnya yang terdampak pertama oil duluan, yang jalan oil duluan kan, batu baranya masih stay di situ-situ aja, which means kita bisa memposisikan diri kita itu di harga yang relatif lebih murah dibandingkan kita langsung hajar oilnya gitu loh. Paham gue. Iya, jadi ya itulah mencari
Kalau gue lupa ya, ada istilah di bahasa Mandarinnya juga gitu. Kalau misalnya di setiap problem itu ada opportunity gitu loh. Ada apa ya namanya? Bagus. Gue lupa tuh. Iya. Demen nih Iya. gue. Itu udah nyampe itu ya dari lu kecil, dari SMP ya. Memang cara pemikiran bokap gue selalu begitu dan secara nggak sadar jadi kebawa aja ke gue. Oh iya itu makanya kan gue Iya, bilang. iya. Lu nggak kenal kan sama pilot kan, pasti kan. Lu terbang kan. Nah lu Mm-mm. nggak tahu kan di rumah di mana kan. Nggak tahu. Kenapa lu percaya kan gitu Iya, kan? benar. Ya kan gimana kapal ini dieksekusi udah sama Iya. orang tua kita gitu. Jadi Iya, mau lu iya. nggak ngerti nggak paham, tapi kalau udah terbiasa dengan dia rapi, pilot yang Mm-mm. dasinya rapi, bajunya masuk, Mm-mm. kemejanya foam gitu kan ya. Iya. Coba kalau keluar tiba-tiba pakai kaos dari kokpit, ini nggak serius nih, bercanda nih gitu ya. Jadi lu pasti percaya aja. Tapi Iya. menarik bahwa ternyata binaan orang tua sengaruh itu guys. Maksudnya mudah-mudahan teman-teman lagi nonton yang posisinya lu sekarang jadi orang tua atau mungkin gue pengen ini vibes-nya. Kenapa media ini hadir juga kayak gitu bro. Untuk gimana caranya dongkrak ya mindset ekonomi mikro, tentunya di dunia usaha ya. Jadi lebih tumbuh apa segala macamnya. Nah dengan kondisi seperti ini, gue coba fast forward ya bro ya. Cepetin deh bro. Nanti masuk ke ranah ya terus kita harus ngapain dengan IHSG kayak begini gitu. Merosot terus tuh 1 bulan terakhir 15% bro. Waduh. Ya kan. Nah bokap lu apa responnya bro? Bokap gue ya udah pasti semua orang bleeding lah ya. Oke. Including mau itu manajer investasi lah, mau paus di market kita, mau retail. Kalau di kondisi market seperti ini rata-rata semua boncos gitu kan. Itu udah hal yang normal. Dan menurut gua sekarang itu indeks kita lagi di titik penentuan. Dimana kalau misalnya ini nih kayak lagi titik pivotnya nih. Ini kalau misalnya mau mantulnya bakal kenceng banget. Atau kalau dia breakdownnya juga bakal kenceng banget. Kok bisa? Menurut gue soalnya ada beberapa hal gitu. Oke. Apa tuh? Yang pertama ya perang udah pasti ya kan. Siapa yang menang? Apakah US yang menang atau Iran yang menang? Itu kan dampaknya berbeda tuh ya kan. Lalu ada juga dari sisi regulasi MSCI. MSCI ini kan sekarang dia itu kemarin nge-freeze indeks kita jadi nggak ada bisa ada yang inclusion ke indeks MSCI. Sedangkan itu adalah narasi utama pendongkrak indeks kita di 2025 gitu. Jadi narasi yang di 2025 sekarang completely gone gitu bisa dibilang. Bukan completely gone lah, sekarang lagi di pause dulu sampai Mei gitu kan. Dan yang ketiga sekarang OJK dan BEI merespons terhadap MSCI untuk memberlakukan beberapa regulasi-regulasi yang kita sampai sekarang belum tahu seefektif apa nih gitu. Jadi semuanya masih abu-abu ya kan, masih uncertain banget. Dan kalau misalnya di market uncertainty itu selalu hasilnya jadi negatif. Semua orang mencari aman dan saham itu bukan instrumen aman. Makanya kenapa semuanya larinya ke gold, ke USD, emas batangan, obligasi gitu-gitu kan. Nah, jadi sekarang itu kita lagi di titik-titik yang sangat-sangat uncertain dan kita butuh waktu untuk semuanya beres dulu nih gitu. Dan kalau gue sendiri ya, kalau misalnya kayak di posisi sekarang kan udah mau lebaran, udah mau libur lumayan panjang tuh semingguan kan. Gue tuh takut orangnya kalau misalnya dalam semingguan ini keluar bad news, tiba-tiba nanti IHSG-nya makin bobrok lagi gitu kan. Which is in my experience gue mulai trading itu dari 2022 awal. Nggak tahu kenapa setiap kali libur panjang ada aja bad news gitu. Jadi gue sekarang pilih all cash gitu. Dan kalau balik lagi ke IHSG-nya sendiri, menurut gue sekarang kita harus memperhatikan sekarang itu IHSG lagi di level psikologis kan 7.000 betul ya kan? Artinya semua orang sekarang lagi berharap 7.000 nih udah harusnya mantul lah ya. Dan ini juga teorinya ketika orang-orang berharap, harapan itu harus pecah dulu. Which means IHSG-nya harus jebol dulu menurut gua ya. Menurut kepercayaan gue pribadi, IHSG-nya harus jebol dulu dari 7.000 sampai orang nangis-nangis, udah fear-nya bener-bener over fear, yang menyebabkan semua saham mau dari itu blue chip, second liner, third liner, semuanya bakal turunnya kayak orang gila. Dan disitulah balik lagi yang tadi,
yin and yang-nya kan. Eksternalnya kita nggak bisa kontrol, tapi kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol nih. Positifnya apa gitu. Nah, jadi kita harus tetap stay rational gitu. Ketika indeksnya bobrok, kita lihat bisa bobroknya tuh sampai berapa? Sampai di level yang udah nggak make sense lagi nih. Dan ketika kita menemukan hal itu adalah titik di mana bilioner dan triliuner baru akan terlahirkan. Mentoknya sampai berapa, bro? Menurut bacaan lu aja nih. Menurut bacaan gua ya. Kalau menurut gua sih ke 6.600 6.500 possible. Kalau udah menyentuh level-level segitu sih gua udah siap-siap hajar sih gua. Balik ke eranya Bu Sri Mulyani dong. Ya. Ke situ lagi ujung-ujungnya ya? Iya. Bisa jadi. 6.000. Terus gue juga nggak minta lo rekomend atau nge-call sih, bro. Kira-kira stance kita nih kalau udah di 6.000 yang cocok apa nih, bro? Kalau misalnya 6.000 ya. Ini kita lihat kan time frame-nya juga pendek banget kan. 1 bulan minus 15% itu kan enggak. Iya. Oh, gue kira mau breakdown 7.000 tuh barusan. Enggak. Itu dalam 1 bulan terakhir minus 15%. Iya. Kalau misalnya 6.500, gue dengan asumsi ini worst case scenario dari beberapa hal yang gue bahas tadi, semua outcome-nya jelek gitu lah. Iya. Misalnya dalam sebulan lagi, 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan, indeks kita ke 6.500. Menurut gue yang paling penting untuk kita hajar adalah yang pertama commodities dulu, especially coal. Coal itu kan sekarang masih jadi masih akan dibutuhkan terus selamanya lah. Gitu kan. Mau transisi ke green energy pun, untuk bikin infrastruktur green energy harus pakai butuh coal. Iyalah. Jadi coal demand itu sampai gua meninggal kayaknya kita kayak berapa sih, kayak mungkin 100 lah misalnya. Umur 100 gitu ya. Iya, sementok-mentoknya juga sih. Mentok-mentoknya umur 100 biasanya kan. Umur 100 gitu. Menurut gue in my lifetime batu bara itu nggak akan hilang, masih akan ada terus demand-nya gitu. Kan bisa habis tapi. Apanya nih? Batu baranya? Iya, tapi nah itu kan supply-nya makin habis, demand-nya nggak habis-habis. Lah iya. Nah makanya batu bara menurut gue sangat-sangat menarik, ya kan? Apalagi di indeks kita itu kan top producer dari coal, kita top exporter juga dari coal, dan kebanyakan emiten batu bara di indeks kita ini adalah yang memiliki dividennya sangat-sangat besar. Kalau nggak salah waktu itu ya, kalau pas COVID tuh saham ITMG waktu itu COVID semuanya kan crashnya parah tuh, semua turun kayak orang gila. Kalau ada orang yang beli di bottomnya ITMG, itu misalnya beli 1 miliar, 1 miliar rupiah. Kalau dia hold sampai sekarang, dari dividennya aja, fix kaya raya dia. Dividennya aja itu bisa triple dari amount yang dia masukin. Dividen loh, bukan kapital ya. Itu jadi dia tiap hari dapat, bukan tiap hari, tiap tahun. Tiap tahun dia dapat 3M. Gimana kayak happy gitu kan. Iya lagi. Tapi apakah dari dividen nungguin tahunan atau memang di trade gitu loh, bro? Nunggu bulanan, nunggu momentum pas sudah taking profitnya gitu loh. Menurut gua kalau misalnya kita ngomongin market crash, untuk posisinya kita ngambil gede di saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya gede, itu untuk di hold. Oke. Lalu mungkin dari dividennya baru kita tradingin. Oh paham. Cakep juga nih, jago nih deh. Puterinnya di situ. Oke. Dan posisi lu sekarang berarti memang ada yang merah nggak lagi crash gini market dari 8.000-an? Posisi gue 0 bro, gue all cash. Oh sorry. Berarti lu udah tar cash semua ya? Kemarin sempat ada yang masih hijau. Dikit-dikit. Karena ya gue kan buka kelas kemarin kan. Iya. Terus program di kelas gue itu 2 minggu, seminggunya modul, minggu keduanya itu trading bareng. Karena kan gue ngajarin Bitover, ya kan. Jadi sistemnya itu gue pengennya kita trading, terus gue biarin mereka member gue nih trading sendiri dulu, nggak pakai gue komandoin, biar mereka bisa pikir sendiri gitu kan. Nanti baru di malamnya itu gue recordingin Bitovernya, lalu gue minta mereka cerita mereka itu masuknya di mana aja, keluarnya di mana aja, apakah cut loss atau take profit.
di saham yang sama ya ini Oke, ya, di saham yang sama. Terus ya kita luruskan gitu. Kenapa lu jual di sini? Kenapa lu beli di sini? Harusnya tuh begini, harusnya begitu. Gitu loh. Jadi ada praktikalnya gitu. Dibimbing begini gue mah juga demen, kan belajar gue juga jadinya. Nah, jadinya sebenarnya kemarin itu gue kalau misalnya gue nggak buka kelas, gue nggak akan trading. Tapi karena ada tuntutan tersebut, gue jadi terpaksa trading gitu. Walaupun ya size-nya juga jauh lebih kecil dari yang biasanya gue tradingin lah. Cuma untuk nge-emphasize poin gue aja gitu, bahwa gue nggak ngomong doang loh, gue beneran transaksi juga nih kan. Nggak fair dong kalau misalnya gue suruh member-member gue trading tapi gue sendiri nggak trading gitu kan. Ya kan? Ada yang begitu memang ya? Ada nggak ya? Gue nggak tahu. Kan temen lu. Nggak tahu sih. Gue nggak pernah denger gue. Terus dia dapat uang dari mana kalau dia nggak tradingin? Dari IB, dari affiliate. Takut nih gue yang gini-gini nih. Takut nih gue nih. Enggak, maksud gue. Aduh, memang stigma tentang kelasnya hati-hati guys. Maksud gue cari yang benar-benar memang dia praktisi, akademisi juga, nggak bisa sembarangan. Tapi menarik. Berarti kalau orang pengen belajar di lu gimana caranya? Tinggal ke cakinvestmentclub.com. Itu cakinvestmentclub.com. CAK ya. cakinvestmentclub.com itu semua udah ada paketnya. Udah gitu kita juga kita timnya gede kan sebenarnya kan. Jadi kita pengen jadi all in one trading platform lah. Bukan trading platform sebenarnya, platform aja. Jadi ada apa aja? Mau ada edukasinya, kayak sekarang kita lagi kembangin tools. Toolsnya itu untuk screening. Screeningnya sesuai dengan style yang gue ajarkan dengan di masterclass gue. Gitu. Lalu nanti ada juga orang-orang kan banyak yang nanya, kalau gue tuh nyari berita gimana sih gitu kan. Soalnya berita kan banyak banget nih. Gue milihnya yang penting yang mana, yang gak penting yang mana gimana gitu loh. Cara sortirnya susah kan. Nah kita kurasiin. Kita punya timnya sendiri untuk ngekurasi berita-berita apa aja yang harus kita take note. Wah asik nih. Dari berita-berita tersebut, kalau misalnya ada saham-saham yang hot, sektor yang hot, kita bikinin juga research papernya. Wow. Dari sektornya ini paling mantep apa sahamnya gitu. Lalu biasanya gue kan ininya di Discord kan untuk masterclassnya. Nanti gue nge-call saham apa, nanti dia langsung ke update ke websitenya. Jadi Emir tuh kemarin ngomong saham ini. Jadi kalau misalnya nggak full mantengin Discord, bisa lihat di websitenya aja. Gitu. Iya. Udah semua ada di situ guys. Lu nge-call gitu berarti emang gimana sih sekarang fenomenal nge-call gitu? Boleh gak sih bro? Boleh sebenarnya, asal ada license-nya kan. Oh ini WAP apa? WPPE. Lu punya? Punya dong. Oh ini berarti sertifikasi penting. Sertifikasi sangat penting. Dan gue juga gini, gue sistemnya, gue itu nggak suka nge-call satu saham. Karena kalau misalnya kita nge-call satu saham, member Cak Investment Club sekarang let's say kayak 300-an lah gitu kan. Kalau nge-call satu saham, apalagi saham yang gak liquid, artinya kita sendiri yang naikin harga sahamnya dong, ya kan? Iya kan? Ujung-ujungnya kalau gue jahat, bisa aja langsung gue TP. Exit liquidity untuk mereka semua tuh. Iya, gue call saham nih. Gue call saham, member semua masuk, harganya naik besok, abis itu gue tinggal jualan. Gampang banget kan? Iya. Di kripto pun juga demikian kan? Iya, makanya kalau di gue selalu callnya saham itu mungkin 4-5, dan itu juga semua sahamnya yang sangat-sangat liquid. Gue gak pernah nge-call saham yang gak liquid. Contoh yang gak liquid atau yang liquid nih? Dua-duanya ya boleh. Contoh yang gak liquid, nanti malah dibeli lagi. Jangan deh kalau gak liquid, jangan deh. Yang liquid aja. Contoh, kemarin itu gue sempet call kayak MBMA atau ada juga grup-grup Thohir lah, kayak Adaro, Aadi gitu kan. Nah, Aadi gue suka karena balik lagi batubara. Gitu. Atau juga kayak kemarin itu lagi rame-ramenya di saham-saham Pak Bakri gitu kan, Bumi, Dewa. Itu satu tik aja kalau Bumi, kalau lagi marketnya lagi rame ya, satu tik aja buat ngegerakinnya tuh butuh mungkin kayak 10-20 miliar gitu. Jadi ya nggak mungkin dong gue cuman nge-call langsung ngegerakin harga saham habis itu gue jual gitu kan. Siapa lu juga gitu istilahnya. Iya, kayak ya gimana gitu. Jadi gue nge-call yang liquid pertama, yang kedua gue nge-callnya banyak. Jadi kalian nih member-member gue, ya kalian tarik
benang merahnya sendiri lah. Iya, Pilih-pilih yang mana yang menurut kalian paling bagus gitu kan. Dan lu ngasih alasan tiap masing-masingnya ya? Iya, gue Oh. kasih blueprintnya nih. Gue screening, gue kasih blueprintnya. Ini tuh saham-saham bagus. Silahkan kalian tradingin sendiri lah. Oke. Dan win rate-nya berapa persen dari 10-10-nya itu misalnya? Kalau ya kemarin jelek lah ya. Kalau market lagi kayak kemarin Ya jelek. jangan ngeliat yang crash lah. Kita ngomong tuh. Nah kan turun tuh dari 7.000. Pas banget loh, kita lagi syuting, gue ngeliat kanan, lihat IHSG bobrok. Pertama-tamanya masih Emir, kita lagi syuting, turun IHSG. Separah itu berarti ya? Bobrok. Padahal ini obrolan paling maksimal sejam ini. Nggak nyampe. Bobrok. Ada 6-nya, bete gue ngeliat depannya ada 6-nya. Tadinya masih ada 7-nya. Oh naik lagi. Masih dikocok-kocok ya. Iya. Tadi 6.900. Gitulah. Jadi gak fokus gue tadi bahas apa ya? Win rate. Win rate lu berapa persen? Win rate gue kalau di kondisi normal ya. Kalau di kondisi normal mungkin sekitar 60 sampai 70%. Oh cakep lah segitu bro. Itu untuk di saham-saham yang concentrated ya, yang maksudnya ya gue minimal banget tuh saham-saham second liner yang market capnya udah pasti 1 triliun ke atas. Gitu. Jadi pasti liquid. Bagger gitu lo juga nge-call nggak? Kalau bagger gue justru jarang, soalnya gue mainnya di saham-saham yang liquid. Liquid ya. Iya, jadi kayak gue itu cara mainnya main di saham yang liquid, lalu gue pakai limit dan margin. Karena kan kalau di saham-saham yang liquid pasti naiknya berapa sih? Kayak 20%, 40% gitu kan. Kalau misalnya nggak pakai limit, nggak pakai margin, itu sangat susah untuk melipat gandakan equity kita. Gitu. Jadi gue tembaknya tembak gede gitu, tapi di sahamnya yang saham liquid, jadi gue keluarnya juga gampang. Oke, kalau boleh disimulasiin berarti buat teman-teman lagi nonton nih, anggaplah penonton gue memang ya ekonomi mikro gitu loh bro, yang memang kecil, dia masuk di 10 juta, 100 juta apa segala macamnya. Itu bisa kaya nggak? Kaya dalam artinya maksudnya bisa cuan nggak gitu? Bisa banget dong, banget dong. Oke. Tapi gue nggak menyarankan untuk all in kalau belum backtesting strategi trading kalian ya. Jadi sebenarnya ada matematikanya juga bro. Nah gimana tuh? Gue pelajarin dari salah satu buku yang gue baca dari Mark Minervini. Jadi kalau di sekuritas kita itu kan bisa tarik datanya kan. Data semua trade kita, buy average-nya berapa, sell average-nya berapa, yang cuannya secara nominal berapa, persen change-nya juga berapa gitu kan. Semuanya datanya tuh ada tuh. Nah itu biasanya gue ekspor lalu rumusnya itu gue sedikit lupa ya, pokoknya butuh data average win in rupiahnya berapa, average loss in rupiahnya berapa, lalu win rate kita itu berapa per trade. Jadi berapa kali kita menang, berapa kali kita salah gitu. Dan itu gue lupa ada rumusnya. Kalau kita masukin angka-angka tersebut, nanti jadi dia akan menghitung expected value. Nah expected value ini kalau misalnya udah positif, artinya kalau misalnya expected value kita dengan portofolio 100 juta, expected value-nya habis menghitung hal-hal tersebut 500.000 Itu artinya kalau kita ngambil kita trading 1.000 kali nih. 1.000 kali beli jual. Setiap trade kita itu on average kita bisa expect dapat cuan 500.000 gitu. Kalau misalnya expected value-nya masih negatif, berarti dia artinya trading strateginya masih belum optimal nih gitu. Itu AI aja cukup nggak? Cukup kok. Lempar ke AI aja gitu ya. Kira-kira nih behavior gue nih udah bagus nggak? Secara greedy nggak nih gue? Kan kelihatan semua ya. Atau hitungan gue tepat nggak nih? Betul. Sebenarnya tinggal lebih gampangnya gitu sih. Tinggal download filenya. Ya kalau mau lebih panjang lebih bagus gitu kan. Tarik setahun, download filenya, kasih ke AI, ini file trading gua, tolong hitungin expected value dari trading performance gue itu berapa per trade gitu. Kalau hasilnya positif, udah boleh main gede. Dalam artian all in gitu. Sekali tembak saham langsung jebret semuanya gitu. Main margin boleh. Tapi kalau masih negatif jangan. Hati-hati main full margin apa segala macam. Sekarang lagi rame itu juga ya. Taunya memang lo cuma
ya asal-asalan, Betul. open posisinya apa segala macamnya gitu ya. Betul. Itu semuanya juga ada di dalam Chuck Investment itu. Betul. Oh, ada di sana. Gue boleh minta tolong nggak bilang sama tim lu nanti pas editor gitu masukin ini ya link untuk gimana cara daftarnya bro ya? Boleh gampang. Boleh ya? Gampang, boleh banget Gimana dong. cara daftarnya ya di tools itu udah all in one apa Yoi. segala macamnya. Yoi. Ya kan ya lo berarti news udah dapat semua. Dapat semua. Terus bimbingannya gimana? Lewat Discord nanti video gitu kayak semacam Zoom gitu. Iya, lewat Discord gua itu kan ya untuk tadi kelasnya itu 2 minggu. Lalu kalau 2 minggunya udah kelar, gue biasanya hari Minggu screening bareng-bareng member gue. Tuh, ini yang dibutuhin nih. Screening kan kayak ya di Discord kah atau di Zoom ya, gue itu serahin teknisnya ke tim gue lah. Ya pokoknya gue screening aja, kita lihat kira-kira sama apa aja yang bagus, yang bisa kita perhatikan untuk seminggu ke depannya, dan tradingnya bakal di saham-saham itu aja. Tektok terus. Oh berarti trading juga oke kan? Bukan berarti lo cuma skemanya nge-hold gitu enggak ya? Tergantung kondisi pasar. Kalau lagi kayak gini kan nggak ini ya, nggak memungkinkan untuk di hold lama-lama gitu. Enaknya mainnya tabrak lari gitu. Jadi kita harus adaptasi juga ke market. Kalau kayak lagi kayak gini sekarang, gue tekankan ke member gue, kita ini trading nih sekarang, kita nggak bisa swing gitu. Kalau swing kita tenggelam, mati kita. Nah kalau marketnya lagi enak kayak 2025 itu gue cenderung lebih ke swing gitu. Swingnya tapi dalam time frame yang cukup pendek juga sebenarnya, bisa dibilang 15 menit? Oh enggak juga, enggak. Bisa kayak sebulan 2 bulan. Oh ya bener-bener swing yang lama ya. Gue pikir intraday day trading gitu bro. Itu kalau itu untuk sekarang aja, karena marketnya emang lagi nggak enak. Sekarang pun time frame-nya berapa? Time frame-nya mungkin ya 4 jam. Tergantung lah ya, tergantung, soalnya semua tergantung bid offer. Jadi bid offer yang mendikte decision gue akan seperti apa. Soalnya bid offer ini bisa berubahnya, gue nggak tahu kapan dia akan tiba-tiba jadi jelek, kapan tiba-tiba jadi bagus gitu. Jadi ya intinya, tapi gue nggak pernah keep barang, gue udah nggak hold barang di portfolio gue lagi sekarang. Lo all cash-nya berapa kemarin? Gue nanya doang. Kalau lo nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo misalnya jawab ya boleh. Tapi kalau bisa jawab. Ada lah di atas 10 ada lah. Di atas 10 miliar? Ya. Pinter dia, di atas 10 ya, 100 juga di atas 10 ya. Itu udah jadi cash semua lah. Kalau misal inflasi apa segala macam kan cash lo juga jadi turun juga nilai mata uangnya. Iya, tapi kan gue nggak expect untuk hold cash gue selama setahun. Oh ada hitungannya lagi? Ada hitungannya lagi. Ngeri emang ada nih. Hitungannya. Dia ngecaknya bagus nih. Makanya namanya cak, enggak sih? Enggak gitu ya. Cakin tuh cak. Kan kalau gue biasanya kalau di laporan keuangan ini udah gue cak-cakin nih. Enggak gitu. Oh enggak gitu. Sebenarnya itu gara-gara founder kita namanya Cakra. Udah gitu aja. Gue pikir ini udah gue cak-cakin nih, gue pikir begitu. Tahu kan lo mas gue kan? Iya tahu. Gue nggak tahu lo pernah kampung gak sih dulu Ciputat gitu ngomong udah gue cak-cakin nih gitu ya. Orang-orang kaya sih nggak tahu cak-cakin deh. Lahir udah kaya, curang dia. Nah berarti cash udah lo ambil semua, tinggal lo juga tinggal ngeliat dulu ya reaksi pasar seperti apa, baru lo tinggal masuk. Itu hitungan berapa lama sih bro? Biasanya kayak gini-gini bro? Gue expect sampai Mei dulu deh. Soalnya itu kan cut off di mana MSCI bakal decide tuh untuk downgrade market kita ke frontier market atau enggak, dan memberlakukan freeze, inclusion sama exclusion dari saham-saham kita ke indeks mereka atau enggak gitu kan. Jadi untuk Mei ini tuh titik-titik penting lah, titik penting yang harus kita perhatikan juga. Apalagi kemarin inflasi kan naiknya sebenarnya kenceng banget kan. Dari awal tahun aja, awal tahun tuh masih di 3% inflasi, ya kan? 3%-an. Sekarang udah berapa tadi? 4,5 ya? Iya. Sekitar 4,5. Suku bunga turun lagi nggak? Harusnya sih kalau kayak gitu enggak ya. Kalau misalnya inflasi naiknya terlalu cepat, terlalu tinggi, harusnya suku bunga justru ditahan atau justru cenderung dinaikin. Ya karena kalau inflasi artinya daya beli masyarakat berkurang, ya kan. Dengan 100.000 nominal yang sama, daya belinya tuh nggak jadi 100.000 lagi kalau inflasinya naik, ya kan. Jadi 95.000 gitu. Loh kalau naikin suku bunganya misalnya, lah kan orang jadi malas belanja lagi, malah jadi makin parah dong daya belinya. Kalau misalnya dinaikin lagi suku bunganya, artinya kan itu akan ujung-ujungnya menurunkan harga pangan. Karena kalau misalnya orang-orang nggak ada yang mau beli,
ya otomatis turun dong harganya kan. Oh, Ya kan? oke. Dan kalau misalnya suku bunganya tinggi, itu orang-orang cenderung lebih ke beralih ke instrumen-instrumen investasi yang aman. Karena suku bunganya naik, yield-nya juga naik. Contohnya kayak misalnya obligasi. Iya. Kalau obligasi kita sekarang di range-nya itu 6-8% misalnya gitu Mm-mm. kan. Kalau inflasi naik, suku bunga dinaikin, nanti yield-nya itu pun juga akan ikut naik. Jadi kalau untuk orang-orang yang punya duit kayak puluhan, ratusan miliar sampai triliunan, itu udah pasti larinya ke pasar obligasi gitu. Obligasi, reksadana. Makanya kenapa waktu The Fed ketika mau naikin atau turunin suku bunga yang di kripto itu dia berharapnya turun kan karena asetnya masuknya ke sedikit beresiko gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Bener. Tapi ketika udah naik suku bunganya ya kan ya bete itu langsung. Makanya akhirnya dialihinnya ke emas. Yang aman-aman gitu ya. Betul. Wah, cakep nih, Bro. Betul. Jadi artinya kalau lu pengen belajar langsung sama Emir ya dan tim ya di Cak itu ya. Cak Investment ya, itu lu tinggal klik aja. Gue bantu di bawah, disiapin, lu tinggal masuk aja. Gas. Nanti bareng ya diajarin apa segala macamnya. Ya, Titip bro penonton gue bro ya. Kita juga baru banget open batch 2 untuk Cak Investment Capital. Kita baru buka sehari yang lalu. Masterclass-nya juga bareng di situ. Yes. Ada juga ya. Infonya ada di bawah lah pokoknya. Iya, Nanti semuanya lengkap lah. aja. Tim lu tektokan sama gue ya. Aman. Nah, bro, sebelum nanti teman-teman juga pengen belajar lanjut ya sama ya Emir dan kawan-kawan lah ya. Nah, ini sosial medianya. Nih. Tadi. Ini membership 1 tahun. Betul. Nah, bentar gue usin lagi. Tadi gue mau nanya sesuatu soalnya, tapi gue ngeliat poster ini jadi salvo kesini nih. Membership 1 tahun, masterclass-nya 2 minggu. Oke. Ini kita di layar teman-teman tinggal baca aja, screenshot aja dulu ya. Oke, terus ada 5 hari materi, 5 hari. Padat juga berarti lu ya. Padat, bro. Ini sebenarnya kita kan masterclass-nya kita nggak membatasi. Misalnya hari pertama kita bakal ngomongin ini selama 1 jam atau 2 jam gitu. Iya. Gue seselesainya aja. Seselesainya itu. Gue demen nih. Yang nggak hitung-hitungan gue demen nih. Mentor yang nggak hitung-hitungan gue demen nih. Hari Jumat pada minggu pertama terakhir, ya kan, itu gue ngajarin bit over, sama gue ngajarin apa tuh ya yang gue kasih bonus lah. Gue kasih bonus apa gue lupa lah. Screening kalau nggak salah. Ya screening. Screening sama bit over gitu kan. Itu ujung-ujungnya baru kelar jam 1 malam, bro. Dahsyat. Padahal targetnya jam 10 gitu. Nggak ditargetin sih. Biasanya ya awalnya biasanya. Rata-rata ya kita mulai 7.30, kita expect selesainya ya 9.30 atau jam 10 lah udah selesai gitu. Lanjut sampai jam 1 malam. Ganti hari, men. Ganti hari. Bonusnya bukan bonus jam, bonus hari. Ganti hari jam 1. Oke. Ya begitulah. Jadi nih open registration sekarang nih teman-teman ya. Udah dibuka ya? Udah, baru aja. Hati-hati perhatikan limitasi waktunya teman-teman. Karena banyak yang kelamaan mikir taunya bablas, akhirnya pendaftaran ditutup. Betul. Gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Akhirnya adalah, gak usah sebut lah. Tiba-tiba dia langsung DM gua, "Bang, tolong bang kasih tahu sama temen lu narasumber inilah." Adalah someone. Bisa gak kita masuk lewat jalur belakang lah, lewat apalah. Tetap gue bayar gitu. Waduh, ini bukan wewenang gue. Tapi kan gue dapet informasi dari lu. Lalu urusannya sama dia lah. Lu nego aja. Ya tolong bang tanyain. Kayak gitu-gitu bro. Iya, karena pasti banyak ada aja. mikir-mikir, milih-milih dulu apa segala macam. Ya hak lu juga sih. Cuma maksud gue makanya berkali-kali gue ngomong, perhatikan limitasinya. Gue gak tahu. Soalnya ya gak mungkin banget hari H udah berlangsung terus lu baru daftar kan. Iya. Emang timnya kagak ngurusin eventnya. Takutnya gitu. Kasihan banyak yang kayak seperti itu. Nah, mengenai hal ini juga akhirnya lu juga nge-call, lu juga update kondisi market apa segala macamnya. Gue mundur dikit ke edukasi lu tadi barusan atau insight lo seputar saham-saham yang industrinya batu bara. Oke. Yang gue fahamin batu bara yang dimaksud adalah, gue minta konfirmasi aja sih. Batu baranya tuh batu baranya atau logistiknya, bro. Nah, ini lu bisa kasih, ya sebut saja lah ya. Ini not financial advice, ini cuma bahasa gue aja. Ada RMKE, RMKO. Oke. Nah, ini kan industrinya sama-sama di batu bara, tapi ada yang ngegali, ada yang nganterin gitu loh, bro. Yes. Nah, maksud gue, apa kedua-duanya seksi? Apa salah satunya atau seperti apa? Kalau satunya seksi, udah pasti satunya ikutan seksi. Oh gitu? Mereka bergandengan soalnya kan. Oh oke. Ini misalnya sama aja kayak kalau misalnya pepatah ini, kalau when there is a gold rush, buy pickaxes, karena lu butuh pickaxe untuk gali emas gitu kan. Iya. Jadi ya kalau dibilangin seksi atau enggak ya seksi untuk dari sisi logistiknya ya. Gue juga suka main-main kayak gitu.
Ini juga yang salah satu menjadi ranahnya tim research kita. Karena kalau gue itu jagonya kan baca bid offer, broker summary, technical, gitu-gitu kan. Untuk data-data pasarnya lah gitu. Nah, apa yang nggak gue lihat adalah hal-hal seperti ini yang bukan di ranah gue. That's why kita itu punya tim yang super gede untuk tim analisnya. Jadi tim analis kita itu sangat-sangat paham fundamental, makro, dan kalau misalnya ada yang even bikin coding sendiri bro. Coding sendiri untuk dia pengen ngelihat jadi setiap ada pergerakan saham di reksadana tertentu, fund manager tertentu, itu langsung ke track. Datanya langsung ke feed semua ke dia. Dia bikin algonya tuh. Canggih juga ya. Orang-orang gila lah intinya. Analis gue itu jadi biasanya nge-support apa yang menurut gue menarik. Misalnya gue bilang sekarang sektor batubara mantap gitu. Nah, abis itu gue bilang misalnya apa batubara AADI gitu kan. Sahamnya grupnya siapa namanya? Erick Thohir. Ya. Adaro betul. Iya. Ya, grupnya Thohir menarik gitu kan. Nah, abis gue bilang itu, mereka itu akan otomatis langsung membuatkan reportnya. mereka bikinin reportnya selain AADI apa aja di sektor coal yang menarik yang bisa kita lihat secara lebih luas lagi gitu. Jadi kita nggak limited di AADI-nya aja gitu kan. Karena kan banyak dari ya gua kan manusia kan. Kalau screening pasti ada aja yang kemis gitu. Kayak nggak mungkin semuanya gue tangkap. Nah, tujuannya untuk tim analis gue membuat seperti itu adalah jadi kita fokusnya AADI itu untuk yang small cap, itu untuk yang gedenya. Tapi kan ada saham-saham small cap juga nih. Saham-saham small cap yang kita semua nggak bisa masuk bareng-bareng nih. Jadi dari situ kita bisa menerka-nerka lah. Oh oke, batubara menarik. Kalau batubara menarik, kayak yang tadi lu bilang, logistiknya juga menarik dong berarti kan. Nah, disitulah tim research kita, role-nya di situ. Dia akan membantu nge-guide kita selain batubara tuh apa aja yang bisa kita lirik sebenarnya. Ngeri. Emang dia jago ngecak-ngecak soalnya ya. Pasti lu nggak tahu kan istilah ngecak-ngecak kan? Gue cuma pernah denger sekali. Itu juga dari ini gue, apa namanya, ada Taylor gue. Anak orang kaya sih lu. Coba jadi orang susah. Malah nyuruh orang susah dianya. Iya, ngecak-ngecakin. Nanti detailnya lu follow aja dulu ya di Instagramnya Cak Investment Club. Nah ini, jadi kan lu bisa pelajari lah lebih dalam ya. Mungkin ada website juga ya berarti ya di tempat lu ya. Ada website di Instagram pribadi gue juga ada Emir Parengkuan gitu kan. Semuanya udah di udah ada di Instagram kita lah. Tinggal klik-klik aja. Nah, tuh Emir Parengkuan. Ah ini nih Emir Parengkuan 62.000. Bro, berarti bacaan lo juga untuk MSCI downgrade atau di upgrade gitu ya, kita bakal diturunin apa dinaikin atau masuk apa segala macamnya isu dari kemarin ini, menurut lo kita nih seperti apa bro saat ini? Untuk sekarang probability-nya sangat kecil untuk kita di downgrade ke frontier market. Sebenarnya itu nightmare situation kan. Kalau misalnya kita di downgrade, kita itu akan setara sama negara-negara, contohnya kayak Zimbabwe, lalu kayak ya beberapa negara-negara yang belum berkembang lah. Ya, inflasinya parah-parahan ya. Yang kayak ya itu negara memang udah ekonominya bobrok banget lah gitu, bisa dibilang. Nggak mungkin lah ya. Menurut gue sih nggak mungkin, tapi ada kemungkinannya gitu kan. Tapi ya intinya steps yang udah diambil sama OJK dan BEI menurut gue itu udah sangat mencukupi untuk, kan permasalahannya kan di free float kan. Free float itu adalah jumlah saham yang beredar di suatu saham. Iya, makanya waktu itu trading halt ya. Betul. Iya. Jadi yang dipermasalahin adalah sebenarnya kita itu kurang transparan tentang jumlah saham yang beredar itu di saham di pasar kita ada berapa di suatu saham tersebut gitu. Karena biasanya ada yang di 10%. Enggak nyampe. Dia ngomongnya 10%. Tapi 5%-nya itu dipegang sama friends and family. Lah sama aja ya. Gitu kan. Jadi real free float-nya sebutannya di market gitu kan. Real free float itu cuma 5%. Gitu. Dia nggak mau tuh MSCI ya? Nggak mau, soalnya dia itu kan flow-nya itu kan gede banget kan. Dia sekalinya
masukin saham ke indeks dia, flow-nya itu bisa puluhan sampai ratusan juta dolar mungkin gitu. Jadi itu akan ngedongkrak harga sahamnya gila banget gitu. Jadi itu yang dipermasalahin, dia kayak merasa ditipu lah. Soalnya itu kan salah satu requirement untuk masuk ke indeks MSCI juga. Free float-nya harus memenuhi kriteria mereka, which is 15%-an gitu. Jadi ya untuk sekarang kita lagi ngefix hal tersebut biar lebih transparan. Dan tugasnya untuk emiten-emiten sekarang kan udah mulai keluar nih beberapa listnya. Untuk emiten sekarang kan ini minimum free float di indeks kita adalah 15%. Sekarang banyak emiten yang setelah dibuka data kepemilikan di atas 1% itu akan di-exclude ke real free float-nya tuh. Jadi sekarang tugas-tugas untuk emiten-emiten ini adalah gimana caranya biar mereka bisa naikin free float-nya untuk memenuhi kriteria 15% ini. Oke. Gitu. Nah, 15% ini untuk dipenuhi kriterianya apakah hanya sekedar just saying aja atau memang melibati market, Bro? Gini, bisa aja kan dibilang sama MSCI, ya udah dah, bener deh, gua nggak lagi friends and family lagi dah. Ya udah gua 15%. Toh juga nanti kan sebenarnya efeknya buat dia juga kan. Saham lu bisa terbang berkali-kali lipat kan. Iya. Bisa, wah pokoknya dahsyat lah. Kan perusahaannya dia juga gitu. Iya. Nah, ya anggaplah dia mau. Nah, gue mau tahu teknisnya deh. Berarti kalau dia mau itu tinggal ngomong aja laporan ke BEI bahwa gue mau bilangin tuh kasih tau sama MSCI gitu ya. Di kepala BEI yang baru sekarang ini misalnya. Atau harus bukan harus RUPS ya, apa istilahnya ya. Harus kayak, ya ini gimana nih jadinya nih. Ya, sesimpel gini gak? Ya udah friends and family tinggal lepas aja ke publik, enggak gitu. Gimana sih, Bro, mekanismenya si MSCI yang tadinya ngedongkrak dari 5%, 10%, harus 15% gitu loh. Paham. Jadinya kalau untuk yang mengenai real free float ini ya, jadi sebenarnya emiten itu punya dua pilihan. Yang pertama mereka corporate action, rights issue, untuk menerbitkan saham baru. Oke. Sehingga emitennya sendiri itu akan terdilusi kepemilikannya. Jadi kepemilikan publik akan naik karena mereka tebus right issue-nya kan. Iya. Ya kan. Jadi mereka kepemilikan lebih gede, company-nya sendiri terdilusi, jadi free float-nya nambah gitu. Mereka nerbitin saham baru, cetak uang baru gitu lah. Jadi otomatis terdilusi berarti ya? Betul. Yang kedua, ya friends and family-nya harus lepas di market. Nah itu maksud gue. Kalau friends and family-nya lepas di market itu udah pasti ya mereka berbondong-bondong jualan, harganya bobrok udah pasti. Gitu, iya lagi. Kalau harganya bobrok gitu kan, kalau harganya bobrok, IHSG lagi kayak gini. Lah kan diserok sama market nanti. Nah itu dia makanya kenapa kita harus ready cash menurut gue sekarang. Oh paham. Berarti lu ngebaca bahwa nanti si konglo-konglo ini akan ngelepas friends and family-nya. Sehingga harganya bobrok, berarti lu harus siapin cash. Ih, cakep nih, bener nih. Lu siapin cash, lu serok dari bawah. Lah kalau yang nyeroknya friends and family lagi? Oh itu bandar-bandar lagi? Susah ya ngomongnya ya. Gua nggak tahu itu possible atau enggak, bakal ketahuan atau enggak. Dan regulasi BEI sama OJK udah cukup ketat biar mereka nggak bisa ngelakuin itu lagi atau enggak gimana. Itu harus gue lihat dulu ke perkembangannya. Kalau sekarang gue belum bisa bilang apa-apa. Jadi kalau ini teori gue aja ya, kalau misalnya mereka rights issue itu nggak terlalu make sense karena ya modalnya buat apa gitu. Mereka kalau modalnya nggak jelas juga, rights issue-nya buat apa kan siapa mau tebus gitu. Ya kan mau ekspansi gimana kalau ekonomi lagi APBN kita kayak gini kan? Kalau misalnya APBN kita tiba-tiba nyentuh 3,5%, 4% gitu. Kan kacau juga gitu. Mau ekspansi kemana, boncos perusahaannya kan. Jadi ya jual-jualin. Kalau misalnya mereka jual-jualin harga sahamnya makin bobrok dan lama-kelamaan semua bad news sudah keluar sehingga menciptakan bottom market, ya kan. Kita tinggal menerka-nerka nih. Sekarang sebenarnya soalnya kepercayaan gue ya, bottom market itu nggak ada yang bisa baca, tapi akan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya di mana? Ketika semua orang udah takut pertama, tapi karena bursa Indonesia spesialnya adalah kita punya broker summary. Broker summary ini tuh menggambarkan siapa aja yang beli, siapa aja yang jual, karena kolam di pasar modal kita itu sangat-sangat kecil sebenarnya.
big playersnya yang bener-bener duitnya gede banget ya, itu cuman segelintir orang lah gitu. Mungkin kayak kalau misalnya di indeks kita ada 1.000 orang, mungkin yang punya duit bener-bener punya duit untuk menggerakkan harga tuh berapa persennya? Ya 10 orang lah, 20 orang. Hah? Gitu loh. Kecil banget. Oke. Jadi kita bisa menerka-nerka sebenarnya lewat Broxum, lewat Bitover, dari behavior transaksinya seperti apa. Kita kan bisa membedakan ini nggak mungkin transaksi retail gitu. Nah, baru mau ngomong gue tentang retail. Pas nih. Ini gue coba feedback. Lah kalau memang si Konglo paus ini adalah cuma sekian doang, lah kenapa mayoritas? Kenapa selalu retail yang kalah? Kan kita bisa nyikat bandar kalau kita bareng-bareng. Benar. Ini sebenarnya kita karena perbandingan sama Amerika nih ya. Oke. Kalau di Amerika itu kan juga mayoritas transaksi di indeksnya itu sebenarnya di drive sama retail investor. Perbedaannya, kalau di Amerika retail investornya itu mereka portfolionya ratusan sampai jutaan dolar rata-rata. Oke. Dan mereka datang dari middle sampai middle to high income class. Ini S&P kan? Retail ya semuanya. Oke. Semuanya. Retail investor di Amerika rata-rata middle to high income class gitu. Oke. Sedangkan kalau di Indonesia nggak usah pasar sahamnya aja. Kita sebagai negara aja mayoritas masih low income kan. Oh, iya. Jadinya retail kita itu bisa dibilang retail lemah. Kita retailnya itu kayak cuman serpihan doang dari keseluruhan market gitu. Nah, kalau misalnya data terakhir yang gue lihat adalah 50-an% lah. Itu di drive transaksi di IHSG datang dari retail. Tapi yang tadi pertama kita itu retail remahan dalam tanda kutip cacing. Iya. Yang kedua, retail itu nggak organized. Mereka itu nggak tahu mereka beli kenapa, mereka jual kenapa. Aduh, iya literasi ujung-ujungnya ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita bedain sama 50% sisanya nih, which is institusi, foreign, smart money gitu kan. Mereka bertiga artinya sisa dari 50% yang transaksi di IHSG kan. Mereka ngobrol satu sama lain gitu. Mereka jadi kayak mereka kan ada setiap aset management nih, mereka kayak temenan gitu loh. Mereka kayak bro, outlook lu gimana nih Q2 Q3 menurut lu apa nih? Menurut gua komoditas sih bro. Apa? Nikel misalnya. Oh nikel, oke. Kalau gua aluminium sih gitu. Oh gitu, aluminium. Kenapa? Gini nih. Oke. Kalau aluminium emitennya apa yang paling oke? Ini. Oke. Ya mereka beli berbondong-bondong gitu loh. Mereka beli berbondong-bondong dan ya retailnya on the other hand ya mereka cuman keluar masuk kebanyakan trading gitu kan. Menurut gue mindset retail yang paling sering adalah ya lumayan lah buat uang jajan. Iya tuh. Gitu kan? Ya kan? Jadi itu yang kayak dari situ aja udah kegambar bahwa retailnya itu nggak berani untuk ngehold pertama karena mereka nggak ngerti apa yang mereka beli. Mereka ngelihat cuan 5% gitu misalnya kayak ya 1 juta lah gitu. Mereka ngelihat 1 juta itu langsung dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya materialistik. Mau itu dari makanan, mau itu dari kayak lumayan nih gue mau nyicil HP gitu kan. Sedangkan kalau institusi foreign smart money mereka ngeliatnya kan dari segi ini bisnis sekarang harganya segini. Aluminium atau misalnya ya nikel ada pemotongan regulasi kayak kemarin gitu kan. RKAB dipotong yang artinya supply nikelnya turun. Seharusnya kalau kita project nih earningsnya saham ini ke depannya akan ke sekian, yang artinya harganya bisa 3-4 kali lipat dari harga sekarang. Nah, retail kan gak mikirin kayak gitu kan. Iya enggak ya retail ya. Iya juga ya. Retail mikirinnya lumayan buat cicilan HP, buat beli cilok. Aduh sering banget gue temuin komen-komen di sekuritas. Buat beli martabak, buat makan siang ya gitu. Gue pernah baca bro. Dan ini ada 2 hal yang gue sikapi. Yang pertama adalah karena ternyata dia kompetitif sesama retail yang lainnya. Kompetitif? Iya adu ayo terus lah inilah apa segala macamnya. Kayak lalu kenapa kita gak kompak ya. Terus yang kedua benar bro,
kayak ada yang baru posting aja di salah satu sekuritas yang gue lihat itu ya. Komennya ya di hashtag di mention ini si emitennya juga gitu ujung-ujungnya. Gitu kan. Ayo bismillah yuk. Yuk terbang yuk. Aduh belum dapat uang bensin nih buat hari ini gitu. Nah kan. Kayak gitu bro. Gue ngeliatnya Iya. iya juga susah juga ya kita. Makanya kita dikarungin bandar mulu ya. Nah itu tuh. Jadi ya mudah-mudahan lu punya satu platform, satu all-in-one community lah. Di dalam itu ada banyak sekali. Nah ya tugas lu lah edukasi mereka gitu. Jangan sampai akhirnya mindsetnya tuh bukan yang long term. Ya lu swing sih monggo aja sih ya. Gaya-gaya investment lo gitu ya. Lu mau swing trade apa segala macam ya. Cuma mungkin mindset dan orientasinya itu bukan lagi yang seperti itu. Meskipun kita juga tahu sih bro, susah juga disalahin ya. Mereka juga butuh uang harian juga sih bro. Iya, makanya itu yang tadi kan. Kan memang kebanyakan populasi kita kan masih middle to low income kan. Jadi memang udah pasti mindsetnya adalah terkait hal-hal duniawi seperti itu gitu ya. Bensin, makan gitu kan. Tapi sebenarnya itu alasan utama kenapa kebanyakan orang nggak bisa trading for a living gitu, nggak bisa melipat gandakan equity-nya karena mereka terlalu emotionally attached sama apa yang mereka tradingin, sama duit mereka yang ada di RDN gitu. Kalau itu turning point gue sebenarnya bro, turning point gue adalah ketika gue itu kan awalnya trading didanain oleh orang tua gitu. Enak banget hidup lo. Enak. Dijawab lagi sama dia, bener juga sih. Enak. Kesel kan lu kan? Nggak berharap. Sorry ya guys ya, nggak sesuai harapan jawabannya. Yang nonton tetep aja langsung kayak emang dasar. Ayo pelan-pelan benahin mindset. Jangan mikir terus yo yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Enggak, ada sesuatu berarti mindset lo kali ini jangan-jangan. Waktu itu gue didanain, gue sampai loss gue itu kalau gue hitung-hitung sekitar 1 miliaran lah. Dari awal gue belajar trading ya. Turning point-nya itu di 2023 akhir lah sampai 2024 gitu. Itu turning point di mana gue udah mulai bisa consistently profit. Dan turning point-nya adalah ketika gue udah nggak peduli lagi sama uang yang ada di RDN gue. Misal di RDN gue ada 100 juta. Ya udah 100 juta ini gue cuman melihat sebagai angka. Dan objektifnya adalah untuk membesarkan angka tersebut. Tapi gue nggak ngeliat 100 juta ini tuh bisa buat beli apa aja. Berapa HP yang bisa gue beli, berapa cicilan yang ini untuk cicilan rumah itu berapa gitu. Cicilan listrik, air, untuk beli baju, shopping, buat dugem, apa segala macam itu nggak gue kait-kaitan. Ini bener pure nomor doang gitu. Kayak main game aja. Kayak main game. Setelah itu asik nih mindsetnya. Kedepannya setelah gue aja sempat gue tutup portfolio gue ya, gue tutup biar gue nggak ngelihat cuan gue itu berapa kalau misalnya gue lagi cuan, dan loss gue itu berapa kalau gue lagi loss. Jadi gue cuman hafalin average gue berapa. Misalnya gue beli Bumi gitu, di average 100 gitu kan. Terus ya udah gue ingetin aja di otak gue, kalau misalnya tiba-tiba Buminya turun ke 98, artinya itu kan minus 2%. Minus 2%, gue pikir-pikir, oke 2% ini udah diambang-ambang nih. Biasanya gue titiknya itu maksimal banget satu saham minus 5%. Oh, lu ketat juga ya? Ketat banget bro. Karena gue itu kan stylenya itu momentum. Gue mainnya kalau sahamnya di titik-titik sebelum sahamnya mau momentum ke atas gitu. Jadi kalau ini momentum nih di sini seret gini, gue memposisikan diri gue di sebelum momentumnya. Jadi kalau misalnya dia udah minus 2%, gue udah mulai apakah ini artinya belum mau momentum nih gitu kan. Kalau udah 3% itu biasanya gue udah cut loss gitu. Kalau ketinggalan taunya tiba-tiba support break terbang relain. Wah ini baru nih. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba terbang setelah gue cut loss gitu kan, terus gue kejar lagi, abis itu walaupun gue cuan lagi, jadi ujung-ujungnya cuan, itu akan membuat mindset yang gak bagus menurut gue. Karena kalau misalnya kita udah mengikuti sistem trading kita nih, terus kita tiba-tiba kita melenceng gitu kan, kita jadi FOMO, kita hajar atas, kita melenceng dari sistem trading kita, abis itu kita cuan, itu kan ngajarin otak kita bahwa oh ternyata kalau gue melenceng dari sistem trading gue, ujung-ujungnya cuan juga kok. Iya lagi. Asik nih. Iya kan.
Nah, makanya greedy gitu tuh musuh terbesar trader ya. betul. Ngeri banget ya. Makanya trading itu menurut gue salah satu profesi yang sangat-sangat susah di hidup ini, di dunia ini. Karena kita harus melawan insting-insting natural kita gitu. Iya. Ketika semua orang lagi beli sesuatu, kita juga pengen beli kan. Itu Waduh. harus kita lawan. Oke, tapi berarti udah pasti fix kalau beli di atas tuh udah pasti rungkat. Enggak juga, gue sering beli di atas. Nah, tapi tadi lu ngajarinnya jangan pas udah ketinggalan, bro. Gini, setiap kali ketinggalan itu kan gue analisa ulang lagi gitu. Oke. Ini tuh yang beliin siapa? Kenapa bisa harganya bisa naik? Apakah ada narasinya secara jangka panjang? Kalau misalnya gua masuk sekarang, downside-nya berapa? Dan upside-nya berapa gitu. Dan setiap trade kan gue udah batasin juga kan, minusnya 3% gitu. Kalau misalnya gue minus 3% ya cut loss 3%. Tapi ketika gue menangkap momentum tersebut, dari win rate gue itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget bro. Kalau gue tarik ya datanya dari trading gue misalnya kayak 1 tahun gitu, win rate gue itu sebenarnya below 50%. Oh, tadi yang lo bilang 70%? 70% itu dari stock pick-nya lah. Oke. Stock pick-nya. Tapi kalau secara as a whole, karena gue sering cut loss gitu kan, gue sering banget cut loss. Tapi nominalnya itu dan secara percentage kecil banget, mungkin 2%, 1% gitu. Oke. Jadi makanya itu yang bikin win rate gue jelek. Tapi sekalinya gue bener-bener dapet nih momennya sebelum momentum, gue masuk gede, jebret dia momentum, lalu ya udah gue diemin aja gitu kan. Dia nge-swing sendiri kayak Dewa contohnya kemarin Dewa. Itu Dewa go hold sekitar 2-3 bulan. Gainnya itu 2 kali lipat dari portfolio gue. Wah, ngeri. Jadi sekalinya gue dapet itu kan langsung mengalahi semua cut loss yang kemarin-kemarin yang gue alami gitu loh. Oke. Jadi win rate gue mungkin sekitar 40%-an gitu sebenarnya. Wah, ini malah yang realistis kayak gini, pragmatis gini gue demen nih. Ketemu tuh mentor-mentor gini nih. Enggak, serius. Maksudnya memang orang tuh tiba-tiba yang karena FOMO, karena apa, dia ngejar ini, ngejar itu. Dan tadi makanya di Cak platform itu lo, itu kan ada news juga ya. Karena tadi gue baca, lo bilang narasi lo adalah, kita lihat nih, narasinya adalah long term. Itu kan news kan pasti salah satunya kan. Ini long term apa short term gitu loh. Makanya jadi gak perlu pindah-pindah aplikasi apa segala macamnya. Tapi gini bro, tadi lo bilang minus 3%, 5%. Berarti dikategorikan kalau di bawah itu, kira-kira bisa balik gak? Misalnya anggaplah didemin, misalnya udah nyampe 20%, misalnya minusnya udah nyampe 50% parahnya. Nah, tolak ukur apa yang memang membuat bahwa tenang ini bakal balik? Soalnya nyatanya ada juga teman-teman gue yang akhirnya nggak balik-balik, akhirnya dia cut loss-nya nggak karu-karuan. Nah, atau ada apa ya, mindset yang oh ini fundamentalnya udah benar sahamnya, oh ini industrinya oke, tenang dia bakal balik kok, minimal impas. Itu ukurannya apa ya bro? Menurut gue harus ditentukan dulu dari awal, lo itu mau trading apa mau investing. Menurut gue kalau trading, average down itu nggak make sense. Karena kalau average down itu artinya kan kita itu menggunakan prinsip bahwa ini harga lebih murah. Iya. Kan? Kalau harga lebih murah itu hanya applicable di dunia investing. Kalau di dunia investing, misalnya beli BCA di harga 1.000, habis itu BCA-nya turun ke 900, seneng dong. Ya udah makin murah, beli lagi. Turun ke 800, beli lagi. Company bagus kok, gitu kan. Hajar terus, beli terus. Itu valid baru. Tapi kalau di dunia trading, apalagi dengan menggunakan style gue ya, which is momentum gitu kan. Kalau misalnya udah turun lebih dari 5% aja, itu artinya tesis gue udah invalid. Artinya itu udah pecah. Ini bukan titik momentum ini bukan titik momentum. Jadinya disitulah kita harus mengaku salah. Harus mengaku salah. Kita cut loss. Dan kalau misalnya nggak mau ngaku salah, itulah yang menjatuhkan ratusan ribuan trader di Indonesia mungkin. Didikan bapaknya guys kayaknya nih ya. Soalnya gue banyak sekali, nggak usah sebut nama ya, kayak ya sudahlah ya, ngerti maksud gue kan, kayak sikat sana sikat sini, apalah serampangan, mungkin ego, ada mungkin dia nggak akui bahwa dia salah, kayak gitu bahaya teman-teman semua. Sehingga akhirnya kita juga bijak dalam nge-trade ya, cara dagangnya apa segala macam ya. Gue demen banget, makanya gue bilang tipis banget.
Terus lotnya lu pakai berapa, Bro? Misalnya di bank RDN-nya nih saldo 100 juta. 100 juta itu biasanya lu masukinnya gimana sih, Bro? Tadi lu sebar 10. Masing-masing lotnya berapa? Lu habisin langsung 100 juta. Biasanya itu portfolio gua rata-rata cuman isinya 3 sampai 4 saham. Oke. Tapi semakin portfolio gua berkembang, likuiditas juga menjadi satu problem kan. Jadinya semakin portfolio gua besar itu sekarang gua bisa pegang sekitar 5 sampai 6 saham lah. Oke. Jadi gua agak tebar jalannya lumayan lebih banyak. Tapi kalau misalnya menurut gua di bawah berapa miliar ya? Di bawah 10 miliar lah. Menurut gue di bawah 10 miliar punya portfolio yang high concentration, dalam artian cuman pegang 2 sampai 4 saham, itu the best way untuk grow equity kita. Dengan catatan yang tadi ya, expected value-nya udah positif. Dan cara masuknya gue itu biasanya either gue langsung masuk 50%, atau kalau gue langsung gue udah pede banget nih ya, gue udah hafal banget sama sahamnya gitu kan, gue udah perhatiin sejak lama, gue langsung all in. Oke. Nggak pakai mikir lagi. Jadi gue udah planning nih, kayak waktu itu contohnya Pani gitu kan. Iya. Pani gue lupa lah di 2002 berapa, itu gue udah perhatiin selama sebulan 2 bulan dia itu sideways terus gitu kan. Tapi gue tahu ini lagi dikumpulin ini barangnya, lagi dikumpulin banget, dan kedepannya masih ada story gitu kan. Dan gue taruh satu titik di mana kalau titik ini jebol, kemungkinan dia akan rally kenceng banget gitu. Jadi gue tinggal set alert aja. Dan benar ketika titik itu tersebut jebol waktu itu 5.600, gue nggak mikir lagi, langsung all in, jebret, all in. Lu masuk di? Gue masuk di 5.600. 5.600. Terus jadi berapa? Itu pertama kali gue ngelipet equity gue dari 500 juta ke 1 miliar lebih dikit. Gokil. Langsung begitu. Iya sih memang. Biar ngegulungnya juga gede, makanya lo all in. Jadi semua pemikirannya itu harus dilakukan di luar jam market. Ketika jam marketnya itu jam-jam eksekusi aja. Apa yang udah kita pikirkan di luar jam market. Kalau nggak lu ketinggalan mulu tuh. Iya. Tapi berarti jam 9 pagi lu udah standby? Oh iya dong, harus. Jadi semua preparation dilakukan di malam sebelumnya. Sama apa aja yang gue incer untuk hari besok. Titik-titiknya di berapa aja gitu. Jadi di marketnya sendiri kita bagaikan robot aja. Karena kan selama kita mengambil keputusan-keputusan yang melibatkan emosi, itulah adalah keputusan yang menurut gue gak optimal. Dan itu paling gampangnya kalau kita pengen ngambil keputusan yang pure pakai logik adalah ketika marketnya nggak jalan. Karena kalau market lagi jalan, ombang ambing kan. Iya. Kita ngeliatin 3 saham aja, tiba-tiba ngeliat saham sebelah, wih, yang ini naik 10%, apa gue salah ya? Gue masuk yang ini aja ya, gitu. Gitu kan? Iya lagi. Oke, makanya lu masuknya pas di sideways-nya si Pani tadi kan? Betul. Lu lihat momentum. Cuma emang pakai hitungan matang juga. Kalau enggak ya sideways gitu, tiba-tiba bisa jeblok ke bawah atau ke atas kan? Betul. Tapi lu yakin pasti akan terbang ke atas ya? Kita build tesis lah, tesis. Yang penting itu kita punya tesis sendiri. Tesisnya itu di build pakai logika, bukan pakai feeling doang gitu kan. Pakai data, pakai logika. Dan ketika tesis tersebut udah terpenuhi kondisi-kondisinya, sisanya tinggal hajar aja gitu. Jangan mikir lagi ketika market udah open ya. Market open itu bukan waktunya untuk mikir, waktunya untuk eksekusi. Gue suka lagi narasi yang terakhir nih. Iya lagi. Orang biasanya begitu market jam 9 pagi apa segala macam baru beli saham mana ya? Masih begitu-begitu ya. Masih bukain corporate action satu-satu. Masih ngecek. Ini udah melayang-melayang nih. Di awal di home lu itu aja udah kelap-kelip tuh. Udah merah hijau ya enggak sih? Apalagi saham-saham yang blue chip ya. Masa di saat begitu lu masih mikir ya? Ganas. Belajar langsung sama Chuck Investment. Klik aja di bawah, bro. Mantap. Wah, thank you, bro. Gue pikir lo cuma hidup atau numpang sama bapak lo doang ya. Ternyata pas gue gali ada isinya juga nih otaknya. Ada numpang-numpangnya juga lah. Masa gak numpang? Gue pikir gak mungkin gak numpang. Gak realistik kalau ya. Iya juga sih ya. Ya maksud gue kan gue pikir lo kosong banget gitu loh. Ternyata oke juga nih. Ya numpang. Bonusnya jadi numpang segala macam ya. Terus pakai uang papa asik juga 1 miliar modal pertama ya. Bro, thank you, bro. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, boleh sih Chuck Investment dan segala macam ya. Teman-teman tinggal langsung belajar aja atau cek sosial medianya ada di situ.
Ya lama batch 2 masih open, bro. Tuh, is now open, gas. Sikat Yoi, deh. mantap. Ya, gue suka yang realistis begini-begini nih. Kenal lama sama Theo Derek lu kayaknya ya. Yoi. Bentar lagi lah, bentar lagi. Siap. Oke, thank you, bro. Thank you, bro. Kita kasih solusi.